Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Hari ini kita akan mencoba membuat sebuah keyakinan kelas sebelum kita melakukan pembelajaran ya. Jadi tujuan dari keyakinan kelas ini nanti kita upayakan sebagai kalian ingin melakukan apa atau saya pun akan ada satu kesepakatan di sini pembelajaran sebelum kita mulai. Baik, sebelum melakukan pembelajaran marilah kita berdoa. Ada yang bisa bantu saya untuk memimpin doa? Saya, Pak. Baik, ya Mas Feli, boleh silakan. Sebelum kita mulai ke pembelajaran IPS, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Semoga dengan doa tersebut kita semua dimudahkan dalam kegiatan pembelajaran ini. Baik ya. Sebelum melakukan pembelajaran kita akan coba untuk keyakinan kelas ya. Mungkin ada yang tahu kalian kira-kira apa sih sebenarnya keyakinan kelas itu, terutama untuk kita di kelas 7D ini. Ada yang bisa bantu saya keyakinan kelas? Oke, Mbak Angel, silakan. Monggo. Peraturan yang dibuat oleh kelas. Peraturan Yang yang dibuat oleh dibuat oleh Mbak. Baik, boleh. Ada yang lain mungkin satu lagi saya minta tolong. Ya oke, Mas Aska. Baik. Apa Mas? Kesepakatan dari seluruh siswa. Kesepakatan dari seluruh siswa. Baik. Terima kasih ya dari Mbak Angel dan Mas Aska tadi udah bisa menyampaikan apa itu keyakinan kelas. Berarti memang betul sebuah kesepakatan kita yang kita bersama sama-sama menyepakati beberapa aturan, beberapa tindakan atau arahan yang akan kita lakukan sebelum kita melakukan pembelajaran. Ya, baik. Ada beberapa contoh ya. Misal satu, harus disiplin, tepat waktu, baru masuk, nggak boleh telat. Kedua, harus tetap pembelajaran, nggak boleh menjaga tugas-tugas dari bapak ibu yang lain. Oke. Yang ketiga, boleh kalian acungkan tangan bila mau ke toilet. Kalau mau izinkan ke toilet, acungkan tangan dulu. Tapi ingat satu-satu, jangan semua ngacung. Pak, saya semua ke toilet, ya nggak bisa ya. Jadi harus satu-satu. Baik. Yang terpenting adalah saya minta tolong jaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan juga situasi yang kondusif di kelas ini. Oke ya? Baik. Untuk keyakinan kelas ini saya minta tolong bagi kalian satu bangun saya satu. Ya, kita satu. Kertas kosong ini tuliskan kesepakatan atau keyakinan kelas kalian yang kalian inginkan dalam pembelajaran IPS kita seperti apa? Seperti contoh yang saya sampaikan tadi. Acungan tangan, datang tepat waktu, harus fokus dalam pembelajaran. Oke ya? Baik. Yuk, satu gambar, saya satu. Silakan kemudian kalian menuliskan apa kesepakatan kelas yang akan kalian inginkan. Kemudian bila selesai ya, setelah selesai langsung kalian kirimkan tulisan tersebut. Kalian masukkan tulisan, disimpan di sini. Ya, kalian nanti tempelkan pakai ini selesai ya. Tempelkan sini, sini, yang nanti akan kita jadikan sebuah kesimpulan dari kesepakatan dan keyakinan kelas kita. Oke? Baik, waktunya sudah selesai ya. Silakan apa yang kalian tulis dalam kertas tadi, ya, yang sudah saya bagikan. Silakan tulis. Setelah ditulis, yuk, ada tadi sudah kita bagikan isolasi. Silakan tempelkan ke sini. Ayo bawa kalian di sini dulu, pelan-pelan. Satu-satu, maju tempelkan di papan. Ya. Yuk, langsung, Pak. Baik. Langsung dari sini. Ayo, satu-satu. Satu, dua, tiga. Lanjut. Sebelah sini, boleh. Yuk, lanjut. Boleh, Mas? Oke, lanjut.
Baik, terima kasih. Sudah semua berarti ya? Oke, cut dulu. Cut. Baik, terima kasih ya. Sudah semua. Inilah hasil keyakinan kalian, keyakinan kelas kalian, kelas 7D. Saya minta tolong, mungkin ada yang bisa bantu saya untuk membacakan. Oke, Mbak Regina, boleh silakan Mbak, yuk ke depan. Boleh di sini. Kemudian membacakan beberapa keyakinan kelas yang ada dalam kelas 7D yang kita sepakati. Baik, silakan. Jujur, keempat aktif keras, kelima bersikap jujur, keenam mengangkat tangan bila izin ke toilet, ketujuh fokus dalam pelajaran, dan kedelapan mengangkat tangan bila izin. Baik, sama berarti ya. Baik, terima kasih Mbak. Boleh silakan kembali. Tadi kan sudah siap, tiga. Baik, tadi Mbak Regina sudah menyampaikan dari kelompok 1 dan 2. Sekarang kita nyoba yang kelompok 3 dan 4. Ada yang mungkin bagusan sini? Ada yang bisa bantu? Oke, mau Mas Aska. Boleh, silakan. Buat catatan materi pelajaran, Ya, bekerja sama dalam kelompok, ya, tidak mengganggu teman di kelas, ya. menjaga ketenangan kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, saling membantu dan menghargai sesama teman. Baik, terima kasih Mas Eka. Boleh silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, semua kesepakatan kelas kita, sebuah keyakinan kelas kita sudah kalian dapatkan semua ya. Ada menjaga kebersihan, fokus mengikuti pelajaran, jujur, aktif di kelas, bersikap jujur, mengangkat tangan bila izin ke toilet, mengangkat tangan bila izin minum, fokus dalam pembelajaran. Kemudian buat catatan materi pelajaran sampai kepada tidak mengganggu teman di kelas. Yang paling penting adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Baik, itulah kesepakatan dan keyakinan kelas kita, kelas 7D. Baik, untuk menambah semangat, marilah kita aplaus untuk kelasan kita. Konsekuensi, ya. Jadi perbedaannya cukup detail dengan beberapa contohnya. Saya akan lanjutkan tentang keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas, dan satu lagi ada peraturan kelas. Okay? Nah, monggo silakan mungkin sebelum kita buat ilustrasi dulu ada dua foto, ya, ada tampilan dua foto ini. Yang pertama, monggo silakan diamati dulu. Yang pertama ada ilustrasinya, ada bapak ibu pengendara sepeda motor yang duduk yang misalnya berada di garis yang sesuai, yang berada di garis sesuai. Tapi ada tapinya. Kalau kita lihat di pojok sebelah kiri dan kanan sudah ada petugas kepolisian. Satu. Kemudian satu lagi yang kedua, hal yang sama, dia berada di garis di belakang. Yang satu itu ada itilang kakak aju, yang satu ada bisa langsung berhenti teman-teman. Asli sama semuanya itu harus ada pengawasan supaya tertib. Coba tidak ada yang ngawasi, lagi serotong enak. Baik, terima kasih Pak Steve. Mungkin ada Bapak Ibu satu lagi mungkin istilahnya pendapat ataupun sebuah ilustrasi dari dua gambar itu. Odin, fokus. Melihat dua gambar tadi ada perbedaan. Mungkin gini, mungkin pendapat saya, yang ada polisinya itu menggambarkan anak itu tertib aturan karena terpaksa, karena memang ada. Bagi saya akan menilai, saya akan memantau, saya akan mencoba istilahnya memberikan satu stimulus dan respon kepada anak-anak
bila anak-anak tugasnya tepat waktu. Bagaimana bila telat? Pelan-pelan harus kita dekati juga seperti tadi yang disampaikan, nanti akan disampaikan sama tentang restitusi. Ada 3 hal restitusi. Tidak bisa kita tiba-tiba langsung, nah gini kamu udah telat nilai dari sini. Sebaiknya tidak seperti itu. Kenapa? Kita harus ada kesepakatan dulu. Ada kesepakatan dulu, dan ada nanti kalau akan melakukan sebuah pelanggaran, maka kita adakan konsekuensinya juga. Jadi ini semua nanti sudah kita sepakati. Siapa yang menyepakati? Siswa dan guru di kelas itu. Bila kita ngajar, tiap guru mapel. Kenapa? Karena kita individu menghadapi siswa kelas 7A, maka 7B individu beda lagi. Maka logikanya pada saat kita dulu pernah ada kelas olahraga, otomatis saya pernah alhamdulillah kelas 7 ada, kelas 9 ada. Saya mengajar guru olahraga, saya mesti kelas nomor. Saya masuk mengajar kelas olahraga, saya bismillah dulu Bu. Pokoknya bismillah, saya masuk pokoknya gak dibodoni. Kenapa? Karena saya masuk duduk zamannya 2 tahun yang lalu yang saya udah lulus, saya sampai pijeti, alhamdulillah sebenarnya enak. Tapi logikanya nggak bagus juga, ada yang lihat dan sebenarnya nggak bagus juga. Otomatis bagaimana caranya saya tetap menjadi guru, dan kita juga harus benar-benar pembelajaran tetap berjalan. Jadi masuk, ayo sepakat tugas kerjakan, selesai kita langsung cek. Saya ceknya akan setiap siswa langsung cek punya siswa, dan saya nggak akan pernah berada di depan. Saya akan jalan, bagus akan cek. Saya ngajar cara muter terus. Kenapa? Banyak sekali kendala, banyak sekali hal. Beberapa siswa pada saat kita, intinya semua tergantung dari sudut pandang kita, mana yang akan kita berikan pendapat tersebut. Baik, mungkin kalau zaman-zaman sekarang boleh bilang ada itilang ya, sudah ada banyak CCTV dan sebagainya. Mungkin yang pertama ini masih manual, Bapak polisinya masih sangat aktif untuk langsung ada di tempat tersebut. Oke ya, baik. 5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Intinya Bapak Ibu seperti ini, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan lebih menggunakan serangan dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi diupayakan Bapak Ibu, diupayakan kalau bisa anak-anak pada saat dia mengikuti pembelajaran, kita upayakan ada satu keyakinan, ada satu kesepakatan. Kesepakatan siapa? Antara siswa dengan guru. Yuk kita masuk pembelajaran harus tepat waktu ya. Baik Pak, konsekuensinya apa? Kalau dia tepat waktu, maka kita pun harus memberikan sebuah motivasi. Kita akan memberikan motivasi. Ya, tapi dari dua kesepakatan kelas itu mana yang bisa menjadi keyakinan kelas? Ya. Bisa bersifat lama atau tidak sebentar. Baik, terima kasih Bu Titi. Mungkin satu lagi. Itu siswa ikut terlibat dalam penyusunan keyakinan tersebut atau kesepakatan kelas. Dari kalimatnya kita sudah bisa melihat kalau yang sebelah kiri itu kan tidak ada subjeknya. Siapa yang melakukan itu? Sedangkan yang sebelah kanan kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi yang menyayangi bukan hanya murid dengan murid, tapi guru juga menyayangi. Kemudian yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Harusnya di situ guru juga semangat mengajar. Kemudian yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi saya hanya melihat ada subjek, ada orang yang membuat kesepakatan itu. Pasti benar-benar siap, materi siap semua, anak-anak jalan. Ada materi sedikit, seperti kita waktu di kelas di bawah itu. Materi sedikit, tempel, sedikit, tempel. Anak-anak membaca, dengan membaca insya Allah mulai memahami. Saya libatkan anak, tidak duduk manis, membaca, nulis, bukan. Yang ini saya pasti akan bergerak, lagi sama lagi sini. Semua dia nempel, tulisan apa seperti itu. Selalu dimudah. Baik, mungkin itu pemaparan dari saya tentang keyakinan kelas dan 5 hal dasar yang dimiliki oleh kita untuk bisa memahamkan kepada siswa. Mungkin nanti materi selanjutnya sampai gunakan masker jangan dari kelas atau koridor. Intinya adalah contoh, saya kasih contoh. Sebenarnya adalah selalu kembali
selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kejadian kelas yang akan kita lakukan adalah kita harus disiplin. Satu. Oke. Yang kedua, mungkin ada yang ibu bapak coba. Baik, ya, oke. Ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syarifuddin, teman sejawat dan teman guru Pak Yudi di SMP Negeri 4 Kota Mojokerto ini. Saya akan memberikan testimoni kepada Pak Yudi tentang KBM atau kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 4 ini. Pak Yudi adalah seorang guru
yang berinovasi dan guru yang sangat kreatif di dalam kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 4 ini. Dikarenakan Pak Yudi memberikan pembelajarannya di dalam ruangan atau di luar ruangan dengan banyak cara, seperti umpan balik yang dijalankan oleh Pak Yudi. Dan Pak Yudi juga seorang guru yang sangat mendukung tentang adanya guru penggerak ini. Saya ingin Pak Yudi terus berinovasi di dalam guru penggerak ini supaya bisa memberikan sisi positif kepada SMP Negeri 4 Kota Mojokerto ini. Terima kasih. Saya sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firza dari kelas 7D, ingin memberikan testimoni dari pelajaran IPS yang disampaikan oleh Pak Yudi. Menyenangkan karena Pak Yudi itu punya metode pembelajaran yang seru, yang bikin saya bisa berinteraksi dengan teman-teman di kelas. Tentunya juga menyampaikan materi dengan enak. Satu kata buat Pak Yudi, asik. Semoga lancar mengikuti CGP-nya ya Pak. Makasih. Pak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska dari kelas 7D. Saya akan menyampaikan tentang testimoni pembelajaran IPS yang disampaikan oleh Pak Yudi. Pak Yudi kalau mengajarkan kepada murid sering bercanda tapi tetap fokus kepada pembelajaran. Pak Yudi kalau berbicara sering kecepatan, tetapi saya akhirnya paham karena Pak Yudi memberi penjelasan yang sangat detail. Pesan untuk Pak Yudi, tetap sabar dan semangat untuk menjalankan CGP-nya Pak. Makasih Pak Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.